Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul dan bermuajahah di tempat yang baik, di waktu yang baik. Apalagi malam hari ini adalah salah satu dari malam ganjil pada akhir bulan Ramadan yang mulia, Al-Ashrul Awakhir. Hari ini berkumpul begitu banyak kebaikan. Yang pertama, malam ganjil itu sendiri di akhir bulan Ramadan. Yang kedua, bertepatan hari ini pun sudah masuk hari Jumat Sayyidul Ayyam. Tentunya kita bersyukur ketika takdir Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan kita di majlis yang baik ini untuk sama-sama mencari ilmu, salah satu dari ibadah dan taqarrub yang dijanjikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat sekalian, berbicara tentang Islam rahmatan lil alamin. Agama ini diberi nama dengan nama Al-Islam. Al-Islam itu dari as-salam. Maka sejatinya orang muslim itu seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad ditanya, siapa al-muslim itu ya Rasulullah? Kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna. Orang muslim itu adalah orang yang mendatangkan assalam, keselamatan, kedamaian kepada sesama muslim. Dalam satu riwayat hadis itu menyebutkan annas, artinya semua umat manusia itu mendapatkan keselamatan dari tangannya, keselamatan dari lisannya. Hadis ini menjadi penyempurna dari hadis yang lain ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa orang muslim itu bukan orang yang suka memaki, bukan orang yang suka melaknat, bukan orang yang suka merendahkan kehormatan orang lain. Jadi dari aspek kebahasaan saja, Al-Islam itu membawa yang namanya assalam. Kalau kita kemudian melihat satu demi satu ajaran Islam itu sendiri, maka kita akan yakin bahwa agama ini Allah turunkan untuk mendatangkan rahmat bukan saja kepada manusia, tetapi kepada semua makhluk ciptaan Allah. Ya, tentu ya, yang di hadapan saya ini banyak sekali dari mahasiswa itu bisalah melihat ajaran ini, bagaimana posisi Islam dengan lingkungan hidup, bagaimana Islam itu memiliki perhatian kepada animal welfare, yang orang katakan pri kebinatangan. Agama ini di dalam ajarannya memberikan perhatian kepada binatang, memberikan perhatian kepada pohon, memberikan perhatian kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Mereka memiliki hak untuk menjadi hamba Allah yang sama dengan manusia, tentu sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu misalnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hewan itu untuk menjadi konsumsi manusia, walaupun hewan itu kemudian dikonsumsi oleh manusia, tetapi Allah, Rasulullah itu memberikan guidance, memberikan panduan bagaimana perilaku saya seorang manusia ketika ingin memanfaatkan binatang yang Allah ciptakan untuk manusia. Misalnya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membuat aturan, tatanan kalau saya ingin menyembelih binatang untuk saya konsumsi. Yang belajar fikih itu pasti membaca begitu banyak hadis. Kata Rasulullah, bukan termasuk umat saya yang menyembelih seekor binatang sementara binatang yang lainnya itu ikut menyaksikan penyembelihan itu. Ini menunjukkan bahwa agama ini memberikan rahmat bahkan ketika kita mau menyembelih binatang. Sayangnya perilaku muslim itu berbeda dengan norma ajaran Islamnya. Kita kadang-kadang lihat di kampung-kampung kalau Idul Adha itu binatang diseret, disembelih, yang satunya itu menyaksikan, mendengarkan teriakannya, melihat darahnya. Bahkan kadang-kadang sebelum disembelih itu matanya binatang itu ditempel-tempelkan oleh pisau yang nanti akan menyembelih leher binatang itu. Kalau kita lihat, tidak ada norma agama yang secara tegas, yang secara jelas memberikan guidance bagaimana caranya untuk menyayangi kepada makhluk hidup yang namanya binatang. Rasulullah bahkan menyatakan, "Fa'idza dzabahtum," kalau kamu mau menyembelih binatang, "fa'ahsinu dzibhata," maka sembelihlah binatang itu dengan akhlak. Akhlaknya apa? Tadi yang saya jelaskan diantaranya, tidak boleh dibariskan. Kalau nanti sudah selesai menyembelih yang satu, yang dibersihkan dulu bekas darahnya. Bahkan kemudian Rasulullah katakan, tajamkan pisaunya agar nanti begitu disembelih ruhnya itu cepat keluar, selesai. Ini kalau kita lihat itu adalah bagian bahwa agama ini datang dengan yang namanya rahmat. Jangan tanya bagaimana pola hubungan antar sesama manusia. Kita misalnya itu belajar kan di dalam ayat Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyatakan bahwa manusia itu Allah ciptakan tidak sama. Allah ciptakan itu dari berbagai macam bentuk dan rupa. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang bangsa Asia, ada Eropa, nanti warna kulitnya berbeda-beda, bahasanya berbeda-beda. Apa kata Quran? Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lihat, agama ini sedari awal itu memberitahu bahwa manusia itu tidak ada yang sama. Manusia itu berbeda. Ketika berbeda, apakah yang satu akan merasa lebih hebat dari yang lain, yang satu lebih mulia dari yang lain? Bukan. Kata Al-Quran, kami jadikan kalian itu berbeda-beda lita'arofu. Ta'aruf, ya. Ya, ini kan suka nih yang muda-muda ini pacaran dibungkus dengan nama ta'aruf. Coba kita lihat, orang itu, pasangan itu, laki dengan perempuan, mengadakan yang namanya ta'aruf. Ta'aruf itu kalau belajar ilmu sharaf, itu dari kata-kata arafa dulu. Karena kalau semua orang yang belajar bahasa Arab, itu asal kalimatnya kan mesti thulathi mujarrad. Kalau ta'aruf itu kan hurufnya sudah banyak. Ta'aruf itu aslinya arafa. Jadi orang itu, kata Allah, saya jadikan beragam, berbeda suku bangsa, ras dan sebagainya. Untuk apa? Arafa. Untuk saling belajar, untuk saling mengenal, untuk saling tahu. Kalau nanti tahu memang bagian dari keindahan itu manusia harus berbeda-beda. Dari kata-kata arafa lahirlah yang namanya i'tiraf. I'tiraf itu pengakuan bahwa kita tidak mungkin sama. Nih lihat, kalau orang sudah tahu arafa, pasti nanti i'tarafa. Coba lihat,
Ulama itu, kalau betul-betul ulama, itu biasanya menghadapi perbedaan pandangan, itu tidak pernah ribut saling memaki. Imam Abu Hanifah itu punya kecenderungan yang berbeda dengan Imam Malik. Imam Syafi'i misalnya punya ijtihad yang berbeda dengan Imam Ahmad. Itu seandainya mereka bertemu dalam satu majlis, itu mereka biasanya saling memuji. Yang berantem itu supporternya. Kayak main bola itu yang biasa ribut itu supporternya. Tapi pemain bolanya itu karena tahu tugas dia kalau ada Barcelona sama Real Madrid. Saya ini fansnya Barcelona, suka saya bacakan Fatihah. Real Madrid kalau main bola itu, saya dengan teman saya itu dulu enggak sekarang, dulu 20 tahun yang lalu kadang-kadang itu nonton bola, saling baca Fatihah. Saya ila hadratin Nabi Allahumma Real Madrid Al-Fatihah, begitu misalnya. Teman saya yang satunya, ini Al-Fatihahnya buat Barcelona misalnya. Itu yang ribut kita. Tapi yang main itu nggak ribut. Nggak ributnya kenapa? Karena mereka tahu memang tugas masing-masing. Ya, masing-masing. Dulu penyerang Real Madrid zaman saya muda itu namanya Fernando Torres itu, ya. Kemudian nanti ya, itu kalau sudah Fernando Torres itu menang, itu sama Luis Figo dari Portugal itu sama Zidane, itu kita tepuk tangan. Teman saya itu sakit hati luar biasa. Tapi nanti begitu Barcelona bisa ngegolin, saya merasa sakit hati. Tapi pemain di lapangannya itu kan biasa saja, kan mereka tahu. Mereka bermain tuh ada yang kalah, ada yang menang. Yang nggak mau tahu itu kan penonton. Petinju coba lihat. Kurang apa petinju itu? Tonjok-tonjokan. Ya, tonjok-tonjokan. Tapi kadang-kadang petinju itu akhlaknya lebih hebat dari kiai. Kiai beda pilpres, beda dukungan. Kadang-kadang 5 tahun belum saling sapa itu. Ya, kadang-kadang kalau jagonya berbeda, itu ketemu di pengajian itu dingin. Petinju coba lihat, saling memukul, bahkan kadang-kadang terluka, kadang-kadang sampai jatuh. Tapi begitu ronde terakhir selesai, itu yang namanya petinju A dengan petinju B, itu peluk-pelukan damai loh. Kenapa? Karena mereka tahu nonjok tadi itu adalah aturan main. Jadi kalau ada petinju nggak mau nonjok orang, ya jangan jadi petinju, main pingpong aja. Ya. Kalau ada petinju nggak mau mukul orang, ya jangan jadi petinju. Tapi ketika mereka mukul, mereka tahu bahwa pukulan ini terkait dengan permainan. Nah, itu namanya arofa dan i'tarofa. Kalau orang nanti sudah saling mengenal, begitu mengenal, oh ini berbeda. Kenapa berbeda? Karena sudut pandangnya berbeda-beda. Kalau nanti sudah sampai pada titik arofa, semuanya dibangun dengan ilmu, maka yang ada itu i'tiraf. Coba lihat. Satu ayat itu di dalam Al-Quran, itu bisa memiliki 100 pandangan. 100 pandangan ini kadang-kadang kontradiksi. Ayat yang sama itu dipahami oleh Imam Abu Hanifah ke kanan, ayat yang sama itu dipahami oleh Imam Syafi'i ke kiri. Bahkan kadang-kadang kita menemukan di dalam fikih itu hadisnya sangat sahih, diriwayatkan oleh imam itu sendiri. Tapi imam itu sendiri kadang-kadang tidak mengamalkan hadis itu. Kenapa? I'tiraf. Dia dibangun dengan ilmu. Maka kalau kita ingin mengatakan bahwa Islam ini rahmatan lil alamin, kewajiban yang pertama adalah memahami, menginsafi dan menyadari bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan. Seandainya Allah mau, Allah bisa menjadikan umat ini umat yang satu. Seandainya Rasulullah mau, Rasulullah bisa menafsirkan Al-Quran 30 juz.
Tetapi amat sangat jarang riwayat tafsir yang datang dari Rasulullah, sehingga nanti ayat Al-Quran ini memang diberi peluang oleh Allah untuk orang-orang itu berbeda-beda. Jadi yang penting, yang pertama, kita sadar bahwa memang agama ini memberi ruang untuk terjadinya perbedaan pendapat, perbedaan sudut pandang. Yang namanya perbedaan itu adalah keniscayaan dari ciptaan Allah itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin agama ini menjadi rahmat, maka jangan pernah memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Quran itu luar biasa. Ketika mengatakan la ikraha fiddin, itu huruf la-nya itu ditafsirkan dengan dua tafsir. Kedua-duanya mendatangkan keindahan. La ikraha itu bisa dikatakan sebagai larangan. Jangan memaksakan keyakinanmu kepada orang lain untuk memeluk agama yang kamu yakini kebenarannya. Jangan kamu paksakan kepada orang lain. Karena agama ini pada konteks tafsir yang kedua itu juga menafikan adanya iman yang dibangun karena paksaan. Orang tuh kalau dipaksa itu nggak akan pernah melahirkan keimanan. Yang ada melahirkan kemunafikan. Coba aja, ya. Kita ini misalnya sama teman pagi-pagi kalau bukan Ramadan, itu kan orang makan bubur itu terbagi kepada menjadi dua itu. Ada kelompok yang makan buburnya diaduk, ada satu kelompok yang jijik betul kalau ngelihat bubur ayam itu diaduk. Ini kalau saling memaksakan, itu cuma akan melahirkan pertengkaran dan kemunafikan. Itu agama yang kedua. Agama ini menyatakan bahwa dakwah itu harus bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang baik. Agama ini mengatakan afala taqilun, gunakan logika. Afala tubsirun, sudut pandang itu ayo diadu. Afala tasma'un, ayo belajar mendengar. Sehingga dari semua informasi yang kita dapatkan, yang kita pilih itu sebetulnya ada basis logika ilmiah, bukan saling merendahkan. Maka ini ya konklusi besarnya itu seperti tadi itu. Itu gambaran bahwa Islam ini memang membawa rahmat. Sekarang kalau tadi kan itu adalah teorinya. Bagaimana dengan prakteknya? Coba kita lihat, menarik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali datang di Madinah, ini kan hidup Nabi berubah. Di Mekah dulu Rasulullah itu dianggap sebagai kelompok masyarakat yang ada dalam kategori du'afa. Bukan cuma du'afa, tapi mustada'afin. Mustada'afin itu bukan saja lemah, tapi dilemahkan dan tidak punya kekuatan untuk melawan perlemahan itu. Jadi Rasulullah di Mekah itu dakwah bertahun-tahun. Yang ikut agama Rasulullah itu tidak lebih dari 80 orang. Sampai Nabi hijrah ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, kehidupan Nabi itu berubah. Nabi begitu sampai di Madinah, dari yang asalnya kelompok du'afa, sekarang jadi kelompok mayoritas yang kuat, al-aqwiya. Rasulullah yang di Mekah tidak dihitung keberadaannya, sampai di Madinah Rasulullah ini jadi penguasa. Ini kalau ibarat parlemen, itu Rasulullah partai koalisinya itu menjadi pemenang dan penguasa parlemen. Di situ ada suku Aus dengan Khazraj. Ini Arab yang paling besar di kota Madinah itu tunduk kepada Rasulullah, baiat kepada Rasulullah. Suku Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah, semua tokoh-tokoh Yahudi pertama kali itu sepakat untuk hidup bersama di bawah kepemimpinan Rasulullah. Jadi Nabi begitu sampai ke Madinah, hidupnya itu berubah.
Tapi lihat, perilaku rahmatnya tidak berubah. Dulu ada seorang Yahudi yang belum memeluk Islam, nanti kelak akan menjadi sahabat Rasulullah yang terbaik. Itu yang bernama Sayyidina Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini, begitu Rasulullah datang ke kota Madinah untuk pertama kali, itu beliau datang mengamati perilaku Rasulullah. Kata Abdullah bin Salam, saya ingin tahu, kalau bahasa sekarang mungkin, statement politik apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah awala kudumihi al-Madinah, pertama kali sampai di Madinah. Kira-kira yang mau disampaikan oleh Nabi itu apa? Pak Prabowo kemarin itu menang berdasarkan quick count, itu ngasih statement politik. Ketika sudah resmi diakui oleh KPU, itu ngasih statement politik. Karena di masa yang paling penting, yang ditunggu dari pemenang itu kan apa yang diucapkan pertama kali, karena itu akan menggambarkan kepemimpinan, kebijakan, polisi ke depan. Maka kata Abdullah bin Salam, saya ini penasaran, Muhammad itu nabinya orang Islam yang saya kenal betul sejarahnya di Mekah tertindas, hari ini menjadi orang yang berkuasa. Kira-kira apa yang dilakukan? Kalau dulu di Mekah, Rasulullah itu idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nabi itu tidak pernah memberikan perlawanan fisik atas semua kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy di Mekah. Nabi lebih memilih mengalah dan diam, tidak ada perlawanan dengan menggunakan kekerasan. Sekarang kata Abdullah bin Salam, posisi beda. Orang kan biasanya gitu, kalau miskin jadi kaya, itu biasanya gayanya berbeda. Kalau kemarin jadi guru SD di pojokan Banten, tiba-tiba sekarang jadi guru besar di UI, itu biasanya langkah kakinya itu berbeda. Ya, dulu masih dipanggil Pak Guru nengok, tapi kalau sudah guru besar dipanggil Pak Guru sembarangan, Pak Guru, Profesor, kan begitu. Ya, itu manusiawi kok. Orang kalau miskin dulu makan itu tidak pernah yang makan itu mata, yang makan itu mulut, asal enak masuk. Tapi kalau orang kaya, yang makan bukan mulutnya, matanya. Pantes nggak ya gua makan di tempat gitu? Nggak level lah sekarang, kan begitu gayanya selalu gitu. Maka Abdullah bin Salam itu penasaran, dia mendekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Rasulullah itu sampai di kota Madinah, injafala alaihin nas, orang tuh kalau kata orang Sunda ngariung. Ya, apa ngariung itu ya? Duduk mengelilingi Rasulullah, ingin mendengar pesan pertama yang disampaikan oleh Nabiul Islam di depan semua pendukungnya, yang sekarang Rasulullah sudah disepakati menjadi kepala negara, menjadi kepala pemerintahan. Rasulullah memegang kuasa yang sangat absolut selama Nabi ada di kota Madinah. Tiba-tiba kata Abdullah bin Salam, saya kaget betul. Nabi Muhammad awwalu qudumihi ilal Madinah, itu pesan yang disampaikan adalah afsus salam. Tebarkan assalam, kedamaian. Yang kedua, wa at'imut ta'am, ngasih makan. Ini Ramadan biasanya, harusnya ini dua ajaran Nabi ini bisa dibuktikan ini. Afsus salam, kedamaian. Kan kalau Ramadan tidak boleh marah-marah. Ya, diserempet bajai pun inni soim. Kan begitu, itu namanya afsus salam. Wa ataimut ta'am. Sekarang hampir semua masjid itu kan berbagi takjil. Itu adalah pesan Nabi yang pertama kali sampai di Madinah. Nabi tidak pernah mengajarkan pertama kali bagaimana puasa itu sebaiknya, bagaimana sholat berjam, enggak. Kata Nabi, afsus salam. Tebarkan salam, wa at'imut ta'am. Yang kedua, berikan makan, baru nanti urusan pribadimu itu wasallu billail. Kita disuruh sholat malam hari, wan nasu niyamun, saat orang-orang sedang tidur, tadkhulul jannata, maka orang yang seperti itu kata Nabi akan masuk surga bisalam, dengan juga kedamaian. Lihat. Hadis ini sekarang jarang sekali kita amalkan.
afsus salam, tebarkan salam. Begitu Nabi memerintahkan kita untuk menebarkan assalam di Madinah, maka ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, ayyul islami khairun? Islam yang seperti apa ya Rasulullah yang paling baik? Kata Nabi, Islam yang paling baik, ini bukan agamanya, berislam yang paling baik itu adalah tusallimu, kalau kamu mau memberi salam, alaman arafta, kepada orang yang kamu kenal, waman lam ta'rifu, dan orang yang tidak kamu kenal. Di sini semua ulama mengatakan, mayoritas ulama mengatakan bahwa memberi salam itu sebenarnya tidak dibatasi oleh agama. Jadi saya memberi salam kepada muslim dan saya memberi salam kepada non muslim itu sejatinya harus sama. Kenapa? Ada dua alasan. Nih, rahmatan lil alaminnya. Alasan yang pertama, Nabi bilang, kamu kalau ngasih salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Ketika di Madinah, suku bangsanya berbeda-beda, agamanya berbeda-beda, maka ada kemungkinan orang yang belum kita kenal itu bukan orang yang sama keyakinannya dengan saya. Tetapi kata Rasulullah, berislam yang baik itu selalu menebarkan salam, baik salam itu orang yang kamu kenal atau orang yang tidak kamu kenal. Kalau Anda ingin tahu buktinya terkait dengan salam yang disampaikan oleh para sahabat secara umum kepada siapapun, itu ada pada sahabat yang bernama Abu Umamah. Abu Umamah ini seorang sahabat yang ketiga hidupnya itu selalu memberi salam kepada siapapun. Dibuktikan di mana? Pada satu kejadian di mana ada seorang Yahudi itu bersembunyi di balik tembok, di balik pagar. Abu Umamah itu lewat. Begitu beliau lewat, orang Yahudi ini tiba-tiba muncul, lompat di depan Abu Umamah dan memberi salam kepada Abu Umamah. Jadi ini kalau bahasa sekarang, ngagetin orang. Itu kalau kita sering lihat TikToknya pocong, ya modelnya kayak gitu, ya. Ada orang lagi jalan tenang-tenang, tahu-tahu Yahudi ini lompat di depan sahabat Abu Umamah, memberi salam, Assalamualaikum ya Aba Umamah. Maka Abu Umamah kaget. Kata Abu Umamah, kamu kalau mau salam, salam biasa aja lah. Ngapain ngagetin saya? Kata orang Yahudi tadi, saya ini sengaja bersembunyi di balik tembok, kemudian memberikan salam kepadamu. Karena apa? Karena kalau saya tidak bersembunyi di balik tembok, saya pasti kalah dengan kamu. Kata Abu Umamah, kalah apanya? Saya ini menyaksikan dalam hidup bahwa engkau ini orang yang selalu pertama kali memberi salam kepada siapapun. Karena engkau adalah pengikutnya Muhammad, maka saya tahu bahwa memulai memberi salam kepada siapapun itu adalah fadilah, akhlak yang mulia. Maka saya ingin dalam hidup saya itu memiliki perilaku yang mulia, akhlak yang utama, yang memberi salam kepada orang lain. Saya sering betul memberi salam kepada orang lain, tapi saya selalu kalah dengan Abu Umamah. Saya hari ini ingin di atas Abu Umamah, sayalah yang memulai memberi salam, bukan Abu Umamah yang memberi apa ini? Salam. Itu kan konsep yang kita katakan bahwa agama ini mengajarkan perdamaian. Satu. Yang kedua, kalau kita lihat dari norma-norma yang diajarkan agama, Al-Quran itu mengajarkan trilogi uhuwah. Ada persaudaraan yang dibangun atas dasar iman yang sama, namanya innamal mu'minuna ikhwatun. Tapi agama ini juga menekankan ada persaudaraan yang dibangun karena persamaan tempat. Kayak Indonesia, itu berarti ada uhuwah Indonesia yang disebut dengan saudara, sebangsa, dan setanah air. Lihat ayat Qur'annya. Ketika kaum Tsamud ini, yang kebangetan ini, kadzabat Tsamudu al-mursalin. Tapi walaupun Tsamud ini kafir, tetap
tidak menafikan hubungan saudara dengan Nabi Soleh, karena Qur'annya kemudian menyatakan idz qala lahum akhuhum sholihun. Itu dikatakan akhuhum. Rasulullah dalam prakteknya ketika Nabi itu diusir dari kota Taif, dilempari batu, itu kan malaikat Jibril datang sama siapa? Rasulullah. Nabi, ini udah kebangetan ini. Saya bawa 2 gunung ini, saya tumpahkan ini kepada Bani Sakif. Itu kan malaikat Jibril mau mengazab mereka. Yang menolak siapa? Rasulullah. Apa alasan Nabi? Kata Rasulullah, malaikat Jibril, saya paham betul dengan kekafiran mereka, tetapi mereka kafir kepada saya itu boleh jadi fa innahum la ya'lamun, karena mereka itu belum tahu. Tugas saya ngasih tahu. Yang kedua, malaikat Jibril, saya tidak bisa lupa bahwa mereka ini tetap saudara saya, sebangsa dan setanah air, sama-sama orang Arab yang hidup tinggal di jazirah ini. Maka kata malaikat Jibril, kalau begitu Muhammad, tidak saya hancurkan, tidak. Siapa tahu nanti, kata Rasulullah, akan lahir dari anak cucu mereka orang-orang baik yang akan menyebarkan dan memeluk agama saya. Itu menunjukkan yang kedua, dalam prakteknya agama ini mengajarkan yang namanya trilogi kepersaudaraan, sebangsa setanah air. Yang terakhir adalah saudara sesama manusia. Ya, ketika saya bacakan ayat tadi, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, itu diterjemahkan oleh Nabi dalam hadisnya, kullukum li Adam. Semua kalian itu asalnya satu, dari Nabi Adam. Wa Adam, kata Rasulullah, itu min turab, Allah ciptakan dari tanah. Oleh karena itu lafadz li arabiyyin ala a'jamiyyin, tidak ada superioritas berdasarkan ras, Arab atau non Arab, tetapi nanti ukuran kemuliaan itu adalah sisi dalam yang luhur dari manusia yang namanya takwa. Jadi kalau kita lihat ini bapak dan ibu sekalian, jamaah sekalian, kita pahamlah bahwa Islam itu secara ajaran, baik teori dan praktek, itu memang mengajarkan rahmat. Yang terakhir, sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab kalau ada yang ingin bertanya, perilaku Rasulullah yang paling mencerminkan rahmatan lil alamin itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perjanjian dengan 2 pemeluk agama besar yang ada hari ini. Yang pertama dengan Yahudi yang ada di kota Madinah itu. Anda bisa cek semuanya di Sahifatil Madinah. Itu Rasulullah menyatakan, nahnu wal Yahud, kami dengan Yahud itu ummatun wahidatun. Itu adalah umat yang sama. Dustur Madinah, undang-undang Madinah itu mengajarkan kesetaraan. Lahum, buat orang Yahudi, haknya malana, apa yang menjadi hak saya. Wa alaihim, dan mereka juga punya kewajiban ma'alaina, apa yang juga menjadi kewajiban kita. Jadi di sini kalau kita lihat, itu perjanjian yang sangat memanusiakan manusia. Kalau Anda bisa lihat yang kedua, itu perjanjian Rasulullah dengan kaum Nasrani yang ada di kota Najran. Apa kata Rasulullah? Kalau kalian mau hidup damai berdampingan dengan saya, maka saya akan menjaga harta kalian, menjaga jiwa kalian, menjaga kehormatan kalian, sebagaimana saya menjaga kehormatan saya, anak keturunan saya, umat saya, diberikan hak dan kewajiban yang sama. Sayyidina Umar ibn al-Khattab ketika masuk ke Yerusalem di Baitul Maqdis itu, tanpa ada darah yang tertumpah, kemudian dibuatlah satu perjanjian yang namanya Al-Ahdul Umari. Perjanjian yang dibuat oleh Sayyidina Umar ketika menerima kunci dari para uskup yang berkuasa di kota Yerusalem. Kita bisa lihat bagaimana Sayyidina Umar itu tidak ingin merusak keharmonisan hubungan antar manusia karena perbedaan agama. Kan Anda tahu semua cerita ketika Sayyidina Umar masuk ke Yerusalem, kemudian seperti pemimpin sekarang belusukan. Tengah-tengah belusukan, datang waktu apa ini? Asar. Ada riwayat yang mengatakan datang waktu duhur, dan saat itu Sayyidina Umar ada di Kanisatul Qiyamah,
gereja yang dulu diyakini sebagai tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Maka karena sudah waktunya sholat, Sayyidina Umar itu izin pamit dari uskup dan pendeta di gereja itu untuk balik ke tempat Al-Masjidil Aqsa sholat. Maka pendeta itu menawarkan, wahai Amirul Mukminin, kenapa tidak sholat di gereja saya? Apakah gereja saya najis? Apakah engkau tidak boleh sholat di sini? Kata Umar, bukan. Saya tidak mau sholat di gerejamu karena saya khawatir kalau saya sholat di gerejamu nanti orang-orang setelah saya itu akan mengatakan hahuna sholat Umar. Di sini Sayyidina Umar sholat. Karena Umar sholat di sini, ayo kita robohkan gerejanya, kita bangun masjid sebagai ganti gereja. Itu tidak dilakukan oleh seorang Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab. Jadi dari semua yang saya sampaikan tadi secara cepat dan sederhana, kita bisa meyakini loh, bahwa agama ini agama yang sama fungsinya dengan ketika Quran itu diberi nama fungsi oleh Allah itu sebagai muhaiminan. Kan kita nama Quran itu banyak. Dia disebut Al-Quran, disebut Alkitab misalnya. Dia juga disebut fungsinya Al-Muhaimin, menjaga keabsahan, otentitas semua ajaran sebelum Islam yang bermuara kepada agama tauhid. Fungsi Al-Quran itu menjaga. Maka fungsi Islam juga menjaga semua makhluk hidup agar mereka bisa hidup sesuai dengan keyakinannya, bisa hidup untuk menunjukkan bahwa tujuan dari perbedaan yang Allah ciptakan ujungnya adalah fastabiqul khairat. Kalau Anda merasa benar dalam keislamannya, buktikan bahwa agama yang Anda anut itu tercermin pada perilaku Anda sebagai seorang muslim yang bisa memberikan kedamaian, kebahagiaan dan kesejahteraan untuk orang lain. Ini yang bisa saya sampaikan secara garis besar dari apa yang dulu saya pelajari tentang konsep Islam yang selalu menjadi rahmatan lil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya menarik ya. Jadi karena kita sudah memahami konsepnya, tetapi dalam ranah prakteknya yang kemudian menjadi berbeda. Itu ada banyak formula jawaban. Tapi dari sekian banyak jawaban yang ingin saya sampaikan malam hari ini, yang paling menentukan itu adalah literasi. Artinya membaca, melihat, mendengar, mengerti betul tentang apa yang diperdebatkan. Kalau nanti kita sudah membangun itu dengan dasar ilmu, maka nanti klaim seperti itu tuh nggak ada. Ambil satu contoh misalnya, kita ini kadang-kadang bertemu dengan orang yang ngajinya itu separuh-separuh. Ngaji separuh tuh bahaya. Dia bilang begini misalnya, Imam Syafi'i A, Imam Abu Hanifah A, Imam Malik B, Imam Syafi'i C, hadis D. Mau ikut Nabi apa ikut Imam Syafi'i? Tuh lihat. Kenapa? Kata-kata seperti ini itu sebetulnya lahir dari klaim kebodohan. Kebodohan di mana? Karena seolah-olah fikih itu tidak pakai Quran. Seolah-olah fikih itu tidak pakai hadis. Maka kadang-kadang orang itu menghadap-hadapkan antara hadis dengan Imam Syafi'i. Kalau ada orang sekarang nih kadang-kadang ya, pemahamannya beda, itu dianggap menentang Islam. Seakan-akan tafsir dia itu adalah kebenaran mutlak. Padahal bukan begitu kan. Kalau kita melihat
madhab ini supaya kita mengerti betul. Ada namanya madhab Imam Syafi'i. Itu bukan Islam baru kan? Itu Islam yang dipahami menggunakan logika yang dibangun oleh Imam Asy-Syafi'i. Nanti ada Islam yang dipahami oleh Imam Abu Hanifah dibangun dengan kaidah-kaidah yang sesuai dengan logika Imam Abu Hanifah. Contoh nih, Al-Quran bilang faqra'u ma tayassara minal Quran. Quran bilang begitu. Hadis bilang la sholata illa bi fatihatil kitab. Ini dua ayat Quran dipahami oleh dua kutub nih, Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i. Ini berbeda sekali karena kekuatan ilmu yang ada pada masing-masing imam. Imam Syafi'i misalnya menjadikan suratul Fatihah itu ruknun min arkanis sholat. Kalau Anda tidak baca Fatihah, maka menurut kacamata Imam Syafi'i, sholat Anda tidak sah. Lihat nih, Imam Abu Hanifah enggak. Kata Imam Abu Hanifah, sholat Anda tetap sah selama Anda baca Quran apapun. Kedua-duanya bersandar kepada ayat yang sama dan kepada hadis yang sama. Kata Imam Abu Hanifah, saya ini kalau melihat dua dalil yang bertentangan, maka saya maunya ngambil yang lebih kuat. Quran ini mutawatir, yufidul yakin. Sementara la sholata illa bi fatihatil kitab itu khobarul ahad, yufidul dhon. Maka saya memenangkan Al-Quran. Karena Quran bilang, waktu itu ayat tadi berkaitan juga dengan sholat, faqra'u ma tayassara minal Quran. Ya, tapi nggak dipraktekin. Imam Abu Hanifah sholat tetap baca Fatihah. Tapi secara hukum, kalau ada orang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar, sah kata Imam Abu Hanifah. Bagaimana dengan hadis la sholata illa bi fatihatil kitab? Kata Imam Abu Hanifah, la sholata di sini takwilnya bukan la sholata sohihatun, bukan tidak sahnya sholat, tapi la sholata kamilatun, tidak sempurna sholat kecuali baca Fatihah. Kenapa harus saya seartikan tidak sempurna sholat? Agar tidak bertentangan dengan faqra'u ma tayassara minal Quran. Itu seleranya Imam Abu Hanifah. Kata Imam Syafi'i, enggak lah, enggak harus dipertentangkan. Dicari saja solusinya, pertemuannya di mana ini. Imam Syafi'i madhabnya, kalau ada dua dalil yang bertentangan, maka logikanya al-jam'u bainahuma ma'amkan. Dicari titik temunya selama bisa dipahami menggunakan bahasa Arab yang benar. Apa kata Imam Syafi'i? Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang paling mudah dari Al-Quran. Ada hadis la sholata illa bi fatihatil kitab, itu menjadi takwil bahwa surah yang paling mudah dibaca di Al-Quran itu Al-Fatihah. Karena semua orang muslim itu tahu suratul Fatihah, belum tentu ada orang muslim tahu surah Al-Asr. Walaupun Al-Asr itu cuma 3 ayat pendek, tapi tidak semua orang tahu. Maka kata Imam Syafi'i, ini tidak ada yang kontradiksi. Maksudnya ma tayassara minal Quran adalah surah Al-Fatihah, maka beliau takwilkan hadis itu la sholata sohihatun, tidak mungkin ada sholat yang sah kecuali dengan membaca Fatihah. Nah, kalau kita kemudian melihat kayak gitu, nggak jadi bertengkar. Nggak jadi bertengkar, taraweh misalnya. Kan dari dulu tuh orang sampai sekarang itu masih aja yang nanya, Pak, tarawih itu yang bener Pak, 11 rakaat dengan witir atau 13 atau 23 Pak? Nggak ada, semuanya bener, tergantung dari kacamata mananya. Sholat dalam majmu' riwayat hadis yang sahihah, Nabi itu memang riwayat yang dohir itu tarawih cuma 11 atau 13 rakaat, tapi rakaat pertama itu baca surah Al-Baqarah.
Anda praktekkan di sini. Ya, besok rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Itu sholat mulai dari Isya itu menjelang sahur baru selesai. Saya yakin itu imamnya mungkin sendalnya diumpetin itu kapok biar nggak datang lagi, panjang. Lihat, kalau orang memahami itu, tidak ada orang menyesatkan, membid'ahkan, tidak ada. Buktinya di mana? Tarawih itu, lihat ilatnya, itu tidak dilakukan tiap malam loh Nabi. Nabi kadang keluar, kadang nggak keluar. Kalau nggak keluar itu bukan nggak tarawih. Kalau kita nggak ke masjid memang nggak tarawih kan gitu kan. Kalau Rasulullah nggak ke masjid, itu Nabi tarawih di rumah. Kenapa? Nabi takut nanti tarawih itu dipersepsikan menjadi satu bagian dengan puasa, hukumnya sama-sama wajib. Kasihan kata Nabi. Tarawih itu tetap sunnah. Itu dilakukan oleh Nabi. Jadi Nabi itu kalau lagi keluar, Nabi imamnya. Kalau tidak keluar Nabi, maka orang itu berkumpul dengan guru ngajinya. Ya, kalau saya ngaji sama Abdullah bin Mas'ud, di sana dengan Ibnu Mas'ud saya sholatnya. Kalau ngaji dengan Ibnu Umar, di situ. Ngaji dengan Ubay bin Ka'ab, di sana. Ngaji dengan Utsman bin Affan, di situ. Imamnya banyak. Kayak peserta ini pilpres, ya. Ada imam 01, di situ 02, 03. Itu imam Demokrat, ini imam mana, ada semua itu. Sampai kapan? Sampai masa awal pemerintahan Umar. Abu Bakar juga begitu. Begitu sampai masa pemerintahan Umar, kata Umar, nggak rapi ini. Masa kelompok-kelompok begitu? Sudahlah, hala jama'nahum ala imamin wahid. Kenapa sekarang imamnya nggak satu? Diprotes. Zaman Nabi imamnya nggak satu. Kata Umar, emang kamu nggak tahu kenapa Nabi melakukan itu? Karena Nabi takut tarawih itu dipersepsikan wajib. Sekarang orang sudah tahu kalau tarawih itu hukumnya sunnah. Maka kata Umar, sudahlah kita buat disiplin setiap malam ala imamin wahid. Maka kontestasi pilpres ini, ya, siapa imam yang suaranya paling apa ini? Paling banyak. Maka riwayat dalam Sahih Bukhari jatuh kepada Ubay bin Ka'ab. Suaranya paling empuk, paling enak. Di daulat ini jadi imam. Lihat, kalau tarawih itu dibatasi dengan 11 rakaat, Ubay langsung aja mimpin tarawih, nggak usah pakai nanya. Begitu dia diangkat, Ubay, besok kamu yang jadi imam. Nanya dia, sholatnya gimana Umar? Karena dia tahu, kalau dia meniru Rasulullah, makmumnya bubar. Gitu loh. Logika yang bagus itu, pemimpin yang tahu diri itu. Kata Ubay, dulu orang itu 1 rakaat 300 ayat, imamnya Rasulullah, makmumnya Abu Bakar. Sekarang imamnya Abu Gosok, makmumnya berterbangan, ya kan, coba aja. Ya, tarawih baca Al-Baqarah, kabur semua itu orang. Oleh karena itu kata Ubay, Umar, besok sholatnya gimana? Apa kita kayak Nabi dulu baca Al-Baqarah? Saya khawatir orang nggak ada yang ikut saya. Kata Umar, ya sudah, ya besok bacanya jangan Al-Baqarah. Tapi yang nggak kulhu juga, itu kan itu diskon ekstrim itu. Kata Ubay, apa jadinya? 50 ayat, kata Umar. Dipotong ya, dari 286 Al-Baqarah itu, sekarang 50 ayat. Protes yang dengar, kok gitu kita kalah dong pahalanya sama mereka yang sholat sama Nabi. Mereka 300 ayat, kita cuma 50. Kata Umar, gampang. Kita kalah bacaannya, kita tambahkan gerakannya. Loh, nambahin gerakan gimana? Rokaatnya. Maka nanti di akhirat, kalau orang yang tarawih 20, ya, asal kayak Rasulullah nih ya, dengan yang tarawih 11, itu pahalanya sama nanti. Yang 11 menang bacaannya. Nih, ya. Karena apa? Panjang-panjang. Yang 20 menang gerakannya. Karena Anda sholat tarawih 20 rakaat, itu sujudnya lebih banyak. Itu rukuknya lebih banyak, itu berdirinya lebih banyak, itu salamnya lebih banyak. Maka ketika kita tahu gitu, oh gitu ya. Jadi tarawih itu menurut ahlu sunnah wal jamaah sederhana. Kalau bacaannya panjang-panjang, rokaatnya pendekin. Kalau bacaannya pendek-pendek, rokaatnya tambahin. Selesai, tidak berantem. Kalau sekarang kan berantem. Yang tarawih 11 tukang diskon, yang tarawih 20 bid'ah, yang dengerin anak milenial. Tarawih 11 salah,
Terawih 23 salah, berarti yang benar yang nggak terawih, kan gitu, netral dia, tidak ada bias dari dua, kan kacau kalau gitu. Nah, tapi kita kalau paham seperti itu, paham. Orang Nasrani punya keyakinan apa, kita harus paham, itu ajaran agamanya. Orang Buddha punya pemahaman apapun, selama itu berdasarkan kitab dia, saya tidak usah tersinggung, memang itu keyakinannya. Yang paling penting lalu lintasnya, gitu loh. Anda jangan terawih ketika orang Buddha sedang bikin kegiatan, dan orang Buddha juga toleransi ketika adzan itu bergema di mana masyarakat Muslim itu berada. Selesai. Jadi agama itu, toleransi itu sejatinya bukan butuh aturan sebenarnya, tapi butuh komunikasi, saling arafah, tahu, dan saling i'tiraf bahwa ada yang berbeda dari kita, dan perbedaan itu memang wajar adanya selama kedua-duanya hidup damai berdampingan. Begitu ya. Orangnya ingin mengambil spesialisasi tentang keislaman, ya dia harus belajar Islam seperti kita dulu belajar di pesantren, seperti kita belajar di fakultas-fakultas agama seperti di UIN, di PTIQ, di IKI, seperti itu. Kalau kemudian ini orang hanya ingin mengetahui Islam yang harus dia ketahui sebagai pemeluk, kan ada orang non muslim dari luar negeri, kemudian dia belajar, dia melihat Islam, dia tertarik dengan Islam, maka kalau saya boleh usulkan, dia harus membaca buku. Ya, buku itu kan tidak harus beli, bisa jadi download. Tetapi dari orang-orang yang memiliki kapabilitas keilmuan. Kan sama, Anda belajar ilmu perawat misalnya, keperawatan. Di sini mungkin ada orang yang belajar ilmu ekonomi. Kalau misalnya nih, ada mata kuliah tentang ilmu kesehatan masyarakat, tahu-tahu yang ngajar saya, yang guru agama. Kira-kira Anda percaya enggak? Enggak percaya. Kalau misalnya besok ada matrik ekonomi, tiba-tiba yang masuk itu guru gramatikal Arab, nahwu shorof, kira-kira Anda masih mau ngaji nggak? Belajar nggak? Kan Anda pasti nggak mau. Nah, sama. Jadi, kalau ingin mempelajari seperti itu, tugas yang pertama itu adalah membaca buku dari orang-orang yang memang kita ketahui mereka memiliki pandangan keagamaan yang berbasiskan keilmuan yang benar. Keilmuan yang benar itu apa? Agama ini punya mata rantai. Saya belajar agama dari bapak saya. Bapak saya dari gurunya, gurunya terus nyambung sampai sahabat, sampai Rasulullah. Ini namanya mata rantai. Maka Anda ketika ada orang-orang seperti itu, cukup Anda tunjukkan buku-buku. Ya, saya tidak boleh sebut namanya kan di sini karena nanti endorse buku kan dan endorse profesor kan. Tetapi bisa Anda baca lah ya, orang-orang yang memang secara kita lihat punya pandangan keislaman yang berbasis. Dia belajar di pesantren, dia ketika kuliah juga di fakultas agama yang memang diakui secara sosial, disitulah tempat kita belajar agama, dan itulah yang bisa dilakukan. Jadi hanya bisa kalau dia ingin seperti itu, ya dia harus mendekatkan diri ke sana. Dia beli buku, dia datang ke tempat-tempat kajian misalnya. Sekarang kan banyak sekali ya di YouTube misalnya, atau di TikTok dari tokoh-tokoh tertentu yang misalnya tentang keilmuan Islam secara garis besar. Misalnya di UIN Ciputat ada Profesor Sayyid Agil Al-Munawar misalnya, ketika belajar tafsir Al-Quran misalnya ada Prof. Quraisyihab misalnya, ya ada banyak tokoh-tokoh di samping beliau itu. Nah itu yang harus didekatkan. Jadi intinya untuk mempelajari itu memang butuh belajar, dan belajar itu jangan sampai salah memilih sumber ilmu. Begitu ya. Saya rasa ya, ini malam ganjil, lebih banyak zikir. Saya rasa jawaban yang tadi disampaikan sudah sangat komprehensif, sudah sangat jelas. Atau barangkali ada kemudian. Mari kita berdoa di malam yang baik ini dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membersamai kita semua
orang tua kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang mencintai kita. Semoga kita dan mereka semua senantiasa berada dalam rahmat dan ridho Allah, dibimbing oleh Allah dalam kehidupan dunia ini untuk kelak bertemu dengan ridho dan rahmatnya fil firdausil a'la. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan kita, memudahkan jalan kita untuk meraih semua yang kita cita-citakan dalam taufik, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi jahi man unzilat alaihi Fatihah ya farijal hammi ya kashifal ghammi ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi jahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah ya Muhammad ya nabiyyir rahmah. Inna tawajjahna bika ila rabbina fi qada'i hawaijina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimina irhamna ya arhamar rahimina irhamna ya arhamar rahimina irhamna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.